Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penerapan algoritma ARIMA dalam analisis big data penjualan mobil untuk peramalan tren dan popularitas mobil. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Julietri Irpa, lalu ada rekan saya Ahmad Dhani, Amanda Febrina, Oktariandi, dan Kolan Sakila. Dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Kurniawan dan Bapak Khairun Nas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan perkembangan teknologi informasi menyebabkan data di berbagai bidang semakin besar dan kompleks, termasuk industri otomotif yang menghasilkan big data penjualan mobil dengan volume dan variasi tinggi setiap tahun. Diperlukan metode analisis yang tepat untuk memahami periode konsumen, tren pasar, dan memprediksi penjualan di masa depan. Algoritma ARIMA mampu mengolah data historis dan memprediksi tren secara akurat, termasuk pola musiman dan fluktuatif. Penelitian ini fokus pada penerapan ARIMA dalam analisis big data penjualan mobil untuk menghasilkan model peramalan tren dan popularitas yang akurat, yang diharapkan nantinya dapat mendukung perkembangan sistem analisis prediktif di bidang otomotif serta menjadi acuan bagi penelitian lanjutan dengan metode statistik dan machine learning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini untuk metode penelitian, yang pertama itu ada desain penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode analisis direct, waktu, atau time series. Tujuannya yaitu membangun model peramalan penjualan mobil berbasis ARIMA menggunakan big data. Kemudian menganalisis pola perubahan penjualan dari waktu ke waktu untuk menghasilkan estimasi tren yang akurat. Yang kedua, sumber dan jenis data. Di sini kami menggunakan data sekunder dari basis data penjualan mobil dengan rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2024. Total dari dataset kami itu ada 23.906 transaksi dengan variabel seperti ticker ID, tanggal, pelanggan, dealer, model, harga, wilayah, dan lain-lain. Kemudian data bersifat longitudinal diamati secara berurutan berdasarkan waktu dan penjualan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya itu pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama yaitu data cleaning yang berguna menghapus data duplikat, koreksi format tanggal, dan isi nilai kosong. Selanjutnya data ditransformasi yaitu ubah ke format time series bulanan. Selanjutnya data diagresi yaitu hitung total penjualan per bulan, lalu visualisasi awal yaitu identifikasi pola tren dan musiman. Selanjutnya model analisis, model yang kami gunakan yaitu model ARIMA. Pada tahap pertama identifikasi model yaitu tentukan parameter P, D, Q via ACF dan PACF. Lalu estimasi parameter gunakan maksimum likelihood estimation. Lalu uji diagnostik, pastikan residu acak atau white noise dengan uji Elgin box. Lalu tahap terakhir yaitu peramalan prediksi 6 bulan ke depan dan bandingkan dengan data aktual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu alat dan lingkungan analisis. Bahasa yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu Python versi 3.14. Lalu library yang digunakan itu ada 3. Yang pertama Pandas untuk memanipulasi data, ada Matplotlib untuk visualisasi, dan StatsModel untuk implementasi model ARIMA. Lalu yang keenam validasi model. Yang pertama yaitu metrik evaluasi, ada 2, MAPE, Mean Absolute
percentage error, dan RMSE yaitu root mean square error. Lalu model ini dikategorikan sangat akurat jika MAPE-nya kecil dari 10%. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Ahmad Dhani. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Berdasarkan pada slide yang ada di screen, itu dapat dilihat bahwa ada dua garis, di antaranya ada garis biru dan garis orange. Di antaranya garis biru itu sendiri menunjukkan data historis penjualan di antaranya untuk tahun 2022 hingga tahun 2024. Sedangkan garis orange itu sendiri untuk menunjukkan hasil forecasting untuk 6 bulan ke depan. Berdasarkan hasil analisa kita, di situ dapat dilihat bahwa data historisnya itu cukup datar ya, itu menunjukkan bahwa polanya cukup stabil, sehingga model ARIMA yang kita gunakan itu memiliki akurasinya ya cukup tinggi, itu kurang dari 10% map, sehingga cocok untuk memprediksi jangka menengah. Kemudian itu untuk model mobil, pada slide dapat kita lihat bahwa di situ ada garis biru dan garis oranye. Garis biru itu menunjukkan data historis popularitas mobil yang paling laku. Di antaranya itu ada mobil Diamante. Diamante laku di tahun 2002 hingga tahun 2024. Sedangkan garis oranye itu sendiri menunjukkan hasil peramalan untuk 6 bulan ke depan. Dapat dilihat bahwa data historisnya cukup signifikan, sehingga di tahun 2023 di sini kami mengubah tahunnya itu menjadi sekitar 36 bulan. Di periode awal tahun 2024 menunjukkan bahwa penurunannya cukup ringan, jadi cukup stabil dan laku sekitar 25-27 unit per bulan. Di hasil peramalan juga menunjukkan tren yang stabil tanpa indikasi kenaikan atau penurunan yang cukup tajam. Dan model ARIMA yang kita gunakan dinilai cukup akurat karena memiliki map kurang dari 10% untuk memprediksi tren jangka menengah. Nah, kesimpulannya yaitu hasil analisis deret waktu menunjukkan fluktuasi tinggi pada penjualan mobil dengan model ARIMA 111, memperlihatkan tren jangka menengah yang stabil di sekitar rata-rata historis. Proyeksi 6 bulan ke depan menunjukkan penjualan relatif konstan. Sementara popularitas model mobil terlaris stabil pada 25-27 unit per bulan. Dinamika pasar tergolong stabil, namun sulit diprediksi secara linear, sehingga disarankan penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan non-linear atau machine learning untuk menangkap pola dan volatilitas yang lebih kompleks. Baiklah, itu tadi hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.